Saya sebenarnya dulu lahir di sebuah desa. Sebenarnya sih tidak jauh dari sini karena masuk kota Denpasar. Masuk kota Denpasar, kalau zaman kecil saya itu bukan Denpasar, namanya Badung gitu. Kita ini Badung gitu. Nanti terus berkembang, Badung itu Kabupaten Badung dan Kodia kan gitu. Jadi Denpasar. Nah tidak dekat tapi suasananya suasana desa gitu, pedesaan di Desa Penatih. Zaman saya lahir itu tahun 65, 9 April itu saya masih ingat. Jadi jalannya itu belum aspal. Jadi betul-betul suasana desa, kemudian bagaimana kehidupan di pedesaan yang tenang, kemudian waktu itu memang, jadi kalau pendidikan masih sangat sedikit orang, artinya berpikir ke depan itu akan sekolah yang lebih tinggi gitu, perguruan tinggi, apalagi S2, apalagi S3 gitu. Sangat langka zaman itu. Kemudian demikian juga kalau perekonomian ya tidak secepat ini pergerakan pertumbuhan ekonomi, apalagi di desa saya waktu itu, di Desa Penatih, tepatnya di sini ini kan desa, di bawahnya ada Banjar kan, Banjar Pangkace namanya. Ya seperti kehidupan di desa gitu. Masa kecil sebelum sekolah kita pasti lebih banyak bermain di alam bebas, di halaman rumah, di sawah, di sungai gitu. Jadi hampir setiap hari, setiap saat itu langsung kehidupannya itu menyatu dengan alam gitu. Kemudian tentunya juga pasti tahu pekerjaan orang tua kan, mengikuti kita kan. Kalau di desa itu petani ya, sebagian besar petani. Kemudian pasti yang kita lihat itu orang tua kita, karena kita kan pergaulannya di situ. Berbeda dengan sekarang. Kalau di sekarang itu mungkin orang tua aja belum tentu ketemu kan, karena asik main itu ya. Kemudian atau kalau sudah besar sedikit keluar sering gitu. Tapi kalau zaman dulu kan murni, jadi hidup di alam, kemana orang tua ya hampir selalu ikut gitu. Saya itu sebenarnya dibilang petani ya petani karena kehidupannya sebagian besar ditopang oleh lahan ya, sawah. Kemudian punya kita usaha kecil-kecilan lah, itu penyosohan beras itu gitu. Artinya ya masih kaitannya dengan hasil bumi kan, beras gitu. Sehingga tentunya kalau kita berpikir seperti sekarang, nanti kamu mau jadi apa gitu. Kalau kecil itu belum bisa jawab. Kalau zaman dulu, taunya ya itu tadi, jadi main pagi bangun main sama teman. Ya zaman dulu permainan dengan teman-teman itu kan banyak sekali jenisnya, yang artinya keterlibatan personil perseorang dengan kawan-kawan itu kan banyak. Kalau sekarang kalau main sendiri aja bisa kan pakai gadget gitu. Nah, udah dimain gitu. Nah, kemudian tentunya pasti kan kita hidup, jadi lahir, kemudian tumbuh, kemudian terus berkembang. Dalam perkembangan pertumbuhan itu kan ada di dalamnya ada pendidikan kan gitu. Ini kaitannya dengan sekolah. Nah, pendidikan kalau sudah masa sekolah ya sudah mulai kan. Zaman dulu kami mau sekolah itu bukan umur standarnya. Jadi tangan dinaikkan, udah bisa pegang telinga belum? Gitu. Jadi kalau sudah pegang pantas masuk SD. SD dulu belum ada TK. Jadi SD. Itu saya lahir tahun 65, kemudian SD itu mulai tahun 71. Nah itu udah begitu ini bisa masuk gitu, bisa sekolah di 71, masuk SD. Sama di SD kan teman-teman ya itu saja kan. Kemudian selesai sekolah ya kembali pasti bercanda, bermain dengan teman-teman yang akrab gitu.
permainannya juga pasti kadang-kadang di rumahnya dia kita main, atau di sawah atau di ladang gitu, karena masih aman dulu, belum banyak kendaraan kan gitu. Kita sekolah juga jalan kaki ya gitu. Nah terus tentunya setelah itu SMP ya. SMP kan sudah mulai bisa naik sepeda ya. Sepeda SD sudah bisa juga gitu. SMP sudah naik sepeda agak jauh gitu. Agak jauh SMP saya. Kalau dulu namanya SMP Negeri Sumerto. Sekarang menjadi SMP 8 Denpasar. Letaknya di di Sumerto, di Bindu Sumerto, di sana naik sepeda. Kemudian tentunya di sana juga belum begitu ada apa namanya, kalau nanti itu mau kemana, mau jadi apa itu masih buram gitu ya. Nah SMA sudah mulai. Jadi SMA itu sebenarnya masa remaja yang paling aktif, kita reaktif, aktif, produktifnya belum enggak. Jadi aktif gitu. Kesana kemari, berteman lebih banyak lagi, lebih luas lagi gitu. Sudah mulai. Jadi kalau saya waktu itu sebenarnya tidak begitu spesifik. Jadi mau jadi dokter, tapi kami sudah punya semacam gambaran gitu. Karena ada kebetulan om saya itu sarjana hukum. Jadi kita biasanya kan yang ada gitu kita ikuti gitu. Ada keinginan kuliahnya di Fakultas Hukum gitu. Nah, tapi kalau di desa orang tua itu arahnya betul. Jadi tadi disebut-sebut dokter gitu ya. Nah, nanti jadi dokter ya gitu. Ya. Tapi saya juga belum begitu, artinya belum menerima bahwa harus menjadi dokter itu belum gitu. Karena ada panutan sarjana hukum. Nah, dulu itu kan tes dulu ya, tes untuk mencari perguruan tinggi. Nah, tes itu boleh dua, satu jurusan IPA, satu jurusan sosial gitu. Jurusan IPA saya jadi gini, tahun 83 ya, tahun 83 itu bapak saya meninggal. Tahun 83 saya masih SMA kelas 2. Nah, menuju ke kelas 3. Saya di SMA 2 Denpasar. Nah, ini juga ada ceritanya. Loh, kenapa rumahnya di Penateh, terus sekolah SMA-nya di SMA 2 Denpasar, di Panjar tuh jaraknya cukup jauh. Yang melewati zaman dulu favoritnya sebenarnya kan ada SMA 3, baru-baru waktu itu SMA 3 baru berdiri. Ada SMA 1, itu SMA 1 dah. Dan waktu itu SMP Sumerto itu kebetulan saya masuk ranking yang bagus ya. Artinya untuk masuk SMA 3 waktu itu sudah bisa diterima gitu. Tapi memilih SMA 2. Nah, karena namanya remaja, sudah mulai bisa naik motor, pingin supaya bisa naik motor jauh gitu, panjang perjalanannya itu. Nah, karena orang tua bapak meninggal tahun 83, saya 84 tamat SMA kan, itu jadi ingat pesannya itu udah. Nah, sehingga akhirnya ya saya milih untuk IPA-nya jurusan kedokteran, dokter. Nah, IPS-nya tetap Fakultas Hukum. Nah, itu. Nah, akhirnya ya lulus ya kedokteran, sehingga akhirnya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Dayana. Jadi saya ingat sekali kalau beliau itu sangat banyak punya teman, kemudian rasa sosialnya begitu tinggi dan mudah sekali bergaul gitu. Jadi sehingga tentunya mungkin ya kalau dulu kan ukurannya di desa ya, karena lingkupnya di sana aja. Tentunya saya ya
dengan melihat figur itu juga pingin sekali seperti beliau gitu. Sehingga juga termasuk itu pesannya beliau, ya udah nanti kalau bisa nanti supaya jadi dokter gitu. Makanya saya akhirnya, padahal awalnya tidak ada bayangan jadi dokter gitu. Itu karena itu tadi merupakan saya itu dekat menjadi figur, beliau itu menjadi figur saya itu, saya memilih kedokteran itu gitu. Ya seperti biasalah kan, kita mahasiswa itu dengan penuh dinamika ya. Nah terus sampai tamat dokter. Nah ini ada ceritanya. Kalau kita sudah jadi dokter itu pingin sekali untuk praktek gitu. Sudah pingin praktek memeriksa pasien gitu ya. Tetapi dulu kan aturannya kita harus melaksanakan wajib kerja ya, sarjana itu. Kita harus daftar. Kami daftar ke Kementerian Kesehatan, terus biasalah orang Bali dari kampung gitu, pasti milihnya kalau bisa di Bali kan gitu. Saya memilih Provinsi Bali untuk anunya itu. Nah setelah memilih Provinsi Bali itu lama tidak dipanggil. Nah sambil menunggu panggilan itu biasalah magang ya, praktek dulu di rumah sakit swasta kan, sambil menunggu penempatan. Ternyata kok lama banget gitu tidak dipanggil gitu. Saya datangi ke Kementerian Kesehatan bertanya, tapi ternyata setelah ditanya di sana, kalau memilih provinsi di Bali penempatannya itu masih antreannya panjang gitu, masih menunggu. Nah sampai perubahan dari waktu itu, kalau begitu dipanggil itu menjadi CPNS, jadi PNS ya. Sampai akhirnya berubah kebijakan, dokter tidak lagi langsung PNS, tapi kontrak jadi swasta. Waduh ini enggak saya mikir kalau begini mungkin ya betul juga, semakin banyak dokter kan, saya harus cepat ada penempatan. Tanya, kalau mau cepat penempatan saya harus milih mana yang kosong-kosong. Itulah ditunjukkan, dokter mau ke Timur gitu langsung. Terus saya tanya, kalau ke Timur kapan berangkatnya? Ya udah kita akan buatkan SK-nya sekarang gitu. Jadi ya udah setuju. Kontak dulu teman-teman, karena beberapa orang itu teman-teman juga menunggu, yang satu angkatan itu kita saling kontak. Oh ya udah kita berangkat, kalau udah mau, kalau sama-sama ya mau gitu ya, semua pada mau gitu. Ya udah akhirnya milih Timur. Makanya rombongan ke sana. Saya lupa waktu itu 24 orang kalau nggak salah, kita dari satu angkatan kita ini ke Timur rame-rame dari berangkatnya itu sampai ke sana. Selama di pesawat pokoknya ngobrolnya, pokoknya kita ber-24 itu ke sana rame-rame. Nah akhirnya kita dibagi, saya mendapat di puskesmas, ya kita nikmati 3 tahun kan. Nah perjalanan akhir dari melaksanakan PTT, pegawai tidak tetap, kan 3 tahun di sana. Itu tuh untuk mencari PNS, masih dulu bukan ASN ya, PNS itu harus tes. Nah tes itu kita lihat lagi, ini tes saya lihat kembali Bali pertama. Bali itu hanya 1 apa 2 itu, kayaknya 1 deh formasinya, yang artinya saya mikir, jadi memang harus kita punya strategi juga dalam memang pinginnya sih pulang ya ke Bali gitu. Nah satu-satu itu saya mikir tidak mungkin kita lolos, karena pasti yang ngambil itu adalah dokter teladan yang ada di Bali gitu. Tidak mungkin kita bisa itu. Udah lihat yang mirip, kalau saya udah lihat itu di sana NTT, Papua itu banyak gitu informasinya. Tapi pingin, karena masih baru ya keluar itu, dari pinginnya pulang. Dan setelah itu berpikir yang mirip-mirip Bali, kemudian juga belum pernah Jogja. Nah Jogja itu, waktu itu saya belum pernah ke Jogja juga. Waktu itu saya ingin tahu Jogja itu seperti apa, katanya mirip-mirip Bali gitu.
ada enggak formasi? Oh, ada di sana beberapa, 6 berapa waktu itu saya lupa, artinya lebih dari 1. Pokoknya oke, yang 1 itu tidak mungkin karena teladan pasti 6 itu. Nah, lolos di Jogja, ditempatkan di Kabupaten Bantul, di Rumah Sakit Umum Daerah Bantul di sana, sehingga memulailah karirnya di sana, memulai kehidupan kami di sana. Jadi di Bantul itu sebenarnya Desember 95 kami ke sana, kemudian mulai di rumah sakit per 2 Januari karena tanggal 1 itu kan libur, 2 Januari 1996. Nah, mulai saya sama sekali belum pernah waktu itu berpikir, apalagi waktu zaman kuliah sudah pegawai di Bantul itu, belum pernah berpikir bahwa saya itu akan meniti karir di jabatan birokrasi, menjadi birokrat. Itu belum pernah, karena kan figur-figur kami itu tidak ada di rumah itu. Yang birokrat itu nggak ada gitu. Yang ada yaitu petani sama dagang ya, itu paling maksimal di dagang gitu ya. Birokrat itu tidak ada gambaran kami, sehingga yang jadi dokter itu ya sudah pekerjaan dokter, dan ada keinginan untuk menjadi spesialis gitu. Tapi ternyata dalam perjalanan di Bantul itu, begitu nyampe di sana menjadi pegawai, saya ditempatkan di staf pelayanan, ternyata cukup dinikmati pekerjaan itu. Untuk dinikmati, kemudian mulailah dipercaya, waktu itu jabatan struktural yang birokrasi itu, birokrat itu yang paling rendah. Jadi yang paling rendah itu ada namanya, di jabatan struktural itu kan ada eselonisasi. Eselon yang paling rendah itu eselon 5, dulu ada eselon 5, setelah itu naik eselon 4, naik eselon 3, naik eselon 2, eselon 1 kan itu jenjangnya. Waktu itu saya masuk eselon 5, jadi tidak pernah di fungsional, dokter fungsional. Memang merangkap jaga di dokter IGD di sana, tapi jabatannya struktural di staf pelayanan, kemudian dipercaya menjadi kasubsi pelayanan 1, kasubsi kepala subseksi gitu. Nah, setelah saya lupa tahunnya, setelah cukup artinya dari segi persyaratan untuk naik menjadi eselon 4, menjadi kepala seksi, saya dipindah ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menjadi kepala seksi surveillance namanya. Jadi bagian mendeteksi oh ini kira-kira akan menjadi wabah virus, oh ini kira-kira menjadi wabah demam berdarah. Nah, bagian itu menganalisa itu. Kepala seksi di surveillance, kemudian pindah kepala seksi pelayanan, kemudian naik menjadi kasubdin sama dengan kepala bidang kalau sekarang pelayanan itu sudah eselon 3. Kemudian waktu itu saya mendapat keuntungan karena perubahan peraturan yang akhirnya jabatan itu sebenarnya masih pelaksana tugas, tapi sudah saya duduk di sana, golongannya itu harus dinaikkan, sehingga untuk eselon 2 menjadi direktur rumah sakit itu di Bantul tuh waktu itu eselon 2 termuda saya di Bantul, jadi kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Kebetulan ada aja tempat kosong dan mungkin pimpinan cocok, mungkin merasa menempatkan di situ, udah jadi direktur. Nah, mulai di sana akhirnya saya S2 di UGM. S2-nya itu tetap terkait dengan pekerjaan sebagai direksi, jadi magister manajemen rumah sakit di UGM ya. Nah, termasuk saya lupa, jadi di sana juga
sudah berkeluarga waktu pindah ke Jogja ya. Kebetulan istri juga dokter, jadi pergaulannya sama waktu dulu kalau di desa sama teman-teman saja. Kalau sekarang istri juga ya di seputar-seputar itu, jadi dokter juga. Itu. Nah kemudian pindah ke Bali ini memang ada ceritanya juga nih. Jadi waktu itu saya memang pingin, sudah 20 tahun kan mengabdi di sana, rindu kampung halaman gitu kan masa kecil. Kemudian juga ibu sudah mulai berusia gitu, pingin pulang gitu. Nah sebenarnya ada cerita tidak diberi gitu, pindah ke sini oleh pimpinan di sana. Jadi memang kita manusia itu keinginan ada, berusaha bisa, tapi hasil penentuannya itu bukan kita. Itu saya yakin sekali itu. Jadi saya sudah pingin sekali itu, jadi akhirnya tidak pindah. Suatu saat jalan-jalan sama istri di sebuah mall di Jogja, tiba-tiba saya dipanggil, Pak Wayan gitu. Saya dengar, kita di luar itu kalau ada yang memanggil kita, apalagi nama Wayan, itu kan sesuatu hal yang tumben gitu, artinya jarang gitu. Kalau di Bali manggil Wayan tuh banyak gitu kan. Itu Pak Wayan, saya dekatnya, Pak Nugi, beliau direktur SDM. Nah dulu waktu saya masih jadi direktur di Rumah Sakit Bantul, pernah ketemu, saya gini guyonannya begini, Pak Nugi kan orang Jogja, tapi kerja di Bali, di rumah sakit ini, Sanglah, dulu namanya Sanglah. Saya orang Bali tapi tugasnya di Jogja, kita tukar yuk, gitu, guyonannya begitu. Ketemulah, sudah sekian tahun itu guyonannya, ketemu di mall tadi. Saya lu Pak Nugi, gimana Pak Nugi, jadi enggak kita tukar? Saya bilang begitu, saya tanya begitu karena ingat dulu, wah Pak Wayan apa tukar, saya udah pindah. Barusan ini saya pindah ke Rumah Sakit Kanker Darmais. Pak Nugi itu dari sini pindah ke Rumah Sakit Kanker Darmais. Terus bilang beliau, Pak Wayan, saya jadi ingat, sekarang ada pelelangan jabatan di Rumah Sakit Sanglah waktu ini, belum murah namanya, Sanglah. Itu ada 3 dirut, direktur pelayanan medik sama direktur SDM. Ada 3, Pak Wayan ikut aja. Ya gitu. Terus gini lagi dia, sebentar dulu Pak Wayan, coba dicek dulu, jangan-jangan sudah tutup, gitu, karena sudah beberapa lama itu informasinya gitu. Beliau bilang, ya saya langsung kan pingin kan gitu pulang, itu ada kesempatan ini, kayaknya ada peluang gitu kan, kenapa kita tidak coba gitu. Saya langsung pulang sama istri, udah pulang langsung cari itu benar ada, cuman waktunya kalau tidak salah itu saya hari Jumat apa hari Sabtu tuh ketemu di mall itu. Senin itu sudah tutup, injury time. Senin tutup kan, cepet kan, itu ada syaratnya. Tapi ada satu hal yang hanya satu persyaratan yang sulit. Fotokopi ijazah dokter. Bingung kan? Kenapa susah? Kok fotokopi ijazah orang sudah tamat, fotokopi ijazah dokter kok sulit? Sulitnya di mana? Itu harus dilegalisir. Nah, itu yang saya tidak punya, legalisirnya itu. Kalau ijazah kan kita punya, fotokopi udah. Tapi legalisir cap basah itu kan harus ke sini, ke UNUD. Itu yang. Nah, ini juga coba bayangin itu, hari Senin tutup. Nah, kan? Nah, saya punya teman pas di ya teman kerap gitu, masa kuliah kan. Hubungi, dicoba bisa itu. Nah ngirimnya lagi sulit kan, karena ini hari libur, minggu libur. Nah, akhirnya coba berusaha di pesawat gitu. Akhirnya singkat cerita bisalah pesawat. Senin pagi datang di sana, terus urus itu. Begitu saya masukkan persyaratan itu semua, kalau yang lain kan sudah kita siapkan, tinggal itu aja berkasnya itu tutup. Ininya pendaftarannya sudah hilang. Saya tidak ada kontak dengan siapa-siapa. Itu langsung tuh
Nah, menunggu setelah ada pengumuman keluar, memenuhi syarat ketiganya itu. Wah, coba bayangin itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya tidak muluk-muluk karena tahu jadi ini sulit di sini. Artinya di sini kan orang-orang pintar, pengalaman. Kalau saya kan orang daerah kan, jadi pengalamannya mungkin tidak seluas yang ini, yang artinya ikut. Ini orang hebat-hebat ikut. Saya hanya satu sebenarnya, pingin Pak, kalau ini, kalau dirut tidak mungkin. Saya mengukur diri. Kalau direktur pelayanan tidak mungkin, karena direktur pelayanan itu biasanya dokter spesialis. Saya kan dokter umum yang S2-nya magister rumah sakit, jadi bukan spesialis. Nah, satu-satunya direktur SDM harapannya. Itu dulu. Nah, itu oke. Tapi untuk peluang kan namanya usaha kan, ada peluang tiganya kita ikuti gitu. Akhirnya itu tesnya setiap tes diumumkan gitu kan, ada tahapannya. Tes yang pertama kemudian diumumkan, yang hilang itu apa? Yang hanya tinggal 2. Jadi saya lolos dirut sama direktur medik. Diri SDM-nya gugur, tapi 2 itu aja yang muncul. Yang diri SDM-nya itu gugur. Coba, kaget. Waduh, mah istri saya, ini kayaknya udah, pokoknya ikuti saja. Udah. Tuh, setiap pengumuman tetap muncul 2 itu sampai wawancara. Nah itu, setelah itu sudah selesai ya ini wawancaranya, tinggal menunggu pengumuman gitu. Saya masih ingat itu mimpin rapat di Rumah Sakit Bantul, tiba-tiba ada yang nelpon, betul dengan Bapak Dr. Wayan Sudano MKes gitu. Oh iya betul, ibu dari mana? Saya dari Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oh iya, terima kasih ibu, ada yang bisa saya bantu? Enggak, saya hanya ingin menginformasikan Pak Dokter besok harus berangkat ke Jakarta ke Kementerian Kesehatan untuk dilantik. Gitu informasinya. Wah ini kalau tuh udah semeringah tuh apa ya, udah cerah kan gitu. Berarti lolos kan. Begitu nyampe di ruangan saya itu mikir, loh kenapa enggak ditanya ya saya di mana ya gitu, pingin juga. Jadi ada rasa ingin tahunya juga. Telepon yang tadi itu saya cari itu, ketemu telepon tapi diangkat itu karena handphone dipakai, handphonenya beliau mungkin itu pribadi. Saya tanya, ibu mohon maaf pokoknya bla 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 gitu. Intinya saya dilantik sebagai apa gitu, agak kurang sopan aja sebenarnya nanya itu, tapi karena itu udah senangnya luar biasa, campur-campur itu kaget dan segala macam itu, kok saya nanya gitu ya tetap tidak dijawab. Intinya Pak Dokter pokoknya datang nanti, karena ibu waktu itu menterinya Ibu Nila Muluk, Ibu Menteri nanti akan mengumumkan pada saat pelantikan dokter dapat di mana gitu. Oh ya sudah gitu. Tapi memang betul-betul murni itu anunya itu. Ya udah semalaman saya akhirnya singkat cerita udah cari tiket untuk dapat segala persiapan, dapatlah anunya itu. Jadi terus diskusi kira-kira gimana ya mah gitu sama istri kan. Udah aja udah. Tapi pingin tahunya juga hitung-hitungan. Kalau dirut apa iya ya tuh, dirut itu pasti kayaknya yang dari kementerian. Tapi kalau di med kita tidak spesialis gitu. Nah, tapi tidak spesialis kan mungkin sudah pengalaman mengatur spesialis karena jadi direktur kan. Tapi kalau gitu dirut juga berarti sudah pengalaman jadi dirut gitu. Oh ya, berarti dua-duanya ada peluang ini guys. Ternyata yang tadinya 2 ini kan tidak kan. Ternyata setelah diutak-atik tuh, dua-duanya peluang kan gitu, bisa ini. Ya benar, akhirnya itu ya akhirnya duduk di sini dirut gitu. Itu tahun 2016 dirut Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah bulan Juni. Nah itu semua SDM, kemudian
melalui komunikasinya itu, sehingga semua tergerak, kemudian kita sentuh kesadarannya bahwa ini adalah pekerjaan kita bersama. Jadi saya sudah dibekali oleh itu dah pimpinan kami di sana, Pak Wayan, ingat gitu, itu dah dibilang komunikasi sangat-sangat penting gitu. Kemudian nanti jangan kaget, nah gitu, jangan kaget. Jadi Pak Wayan bisa memuaskan sebanyak-banyaknya orang, tapi tidak bisa memuaskan semuanya. Nah itu siap harus minta gitu. Tapi betul, jadi kita akan anunya itu. Tapi harus kita berusaha sebanyak-banyaknya. Memang tidak bisa semuanya. Jadikanlah justru itu guru yang misalnya seperti itu untuk memperkuat justru kita. Ketika itu sudah merasa kita satu kesatuan, di situ menjadi satu, gerak langkah kita kan jadi lebih mudah dan bisa kita lebih cepat. Karena kan katanya kalau ada misalnya 10 kuda yang narik kita, ada 1-2 kuda aja yang arahnya berbeda narik, kan geraknya jadi ini. Kalau bisa anulah itu. Nah, ketika itu sudah, jadi kita mulai program-program. Sebenarnya memang sih sulit dan tidak sulit itu kembali ke kita ya. Sebenarnya bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita itu sebagian besar permasalahan sudah bisa kita atasi sebenarnya. Jadi bagaimana kesulitan dalam medan bekerja misalnya seperti di Timur Timur gitu. Setelah pindah ke Jogja juga di sana tempat baru gitu, budaya baru dan lain sebagainya. Jadi bagaimana bisa dengan cepat kita menyesuaikan itu menjadi langkah-langkah tersendiri yang harus kita ramu sehingga ada solusi-solusi, dan solusi itu tentunya bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan tadi itu. Ilmu pengetahuan itu harus kita kejar, harus kita kuasai. Tapi saya hanya begini, simpel saja. Jadi yang namanya manusia itu pasti punya keinginan, itu pasti. Yang dimiliki itu adalah usaha, berusaha. Udah itu aja mau anunya. Yang kita miliki itu hanya usaha. Jadi kita berusaha. Jangan pernah hasil itu milik Tuhan. Ketika kita sudah bekerja dengan baik, beliau melihat itu, dan hasil itu beliau tidak akan namanya Tuhan kan, pasti kembali ke kita. Kalau orang Bali kan itu karma, jadi simpel gitu. Ya, saya hanya berharap jadi dalam hidup ini tentunya dengan usaha-usaha tadi, artinya harapan saya itu bisa semua hasilnya itu yang baik itu bisa dinikmati oleh semua. Jadi hidup kita akan berarti ketika bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu aja.